Pemirsa, fraksi Partai Golkar MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah mengenai penempatan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam SDA dan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan amanat konstitusi untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melsias Markus Mekeng mengatakan kebijakan pemerintah mengenai penempatan devisa hasil ekspor atau DHE sumber daya alam dan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI memiliki dasar konstitusional yang kuat. Menurutnya pengelolaan ekspor SDA tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga harus memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat luas. Melsias menjelaskan kebijakan ini terkait pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2026 tentang kewajiban penempatan DHE SDA yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, implementasi kebijakan akan menyasar 3 komoditas strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau besi paduan. Untuk diketahui, 3 komoditas strategis yang menjadi fokus kebijakan ini memiliki nilai devisa besar. Pada 2025, devisa ekspor minyak kelapa sawit disebut mencapai 23 miliar dolar Amerika atau setara dengan 391 triliun rupiah. Batu bara mencapai 30 miliar dolar Amerika atau setara dengan 510 triliun rupiah dan ferroalloy sebesar 16 miliar dolar Amerika atau setara dengan 272 triliun rupiah. Secara total, 3 komoditas ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.100 triliun rupiah per tahun. Karena itu, fraksi Partai Golkar MPR memandang kebijakan DHE SDA 100% dan ekspor satu pintu dapat membantu memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menekan biaya pinjaman pemerintah. Dukungan fraksi Partai Golkar MPR ini memiliki landasan konstitusional yang jelas, yaitu pertama, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea ini menegaskan bahwa tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh kebijakan ekonomi negara harus diuji berdasarkan satu ukuran utama, yaitu apakah kebijakan tersebut meningkatkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan ekspor SDA tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan, tetapi harus memastikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui skema ini, pemerintah ingin memperkuat pengawasan ekspor serta meningkatkan kualitas dan validitas data perdagangan luar negeri. Lebih lanjut, Melsias mengingatkan pelaksanaan kebijakan harus tetap memperhatikan tata kelola yang bersih, transparan, dan berbasis sistem digital. Ia juga meminta skema ekspor satu pintu tidak menambah panjang birokrasi. Ia juga meminta skema ekspor satu pintu tidak menambah panjang birokrasi dan tetap menjaga kepercayaan investor. Adina Nugrah, Berita 1, Jakarta.